Bandarmologi blok ke-1 IPO 10 Juli 2025 data sampai dengan 11 Juli 2025. Ya, kita ke company profile dulu, biasa. Jadi perusahaan Trimitra Transpersada Tbk atau blok itu operating in the field of integrated logistics service, compressing transportation and warehousing activities through its subsidiaries. Ya, jadi kita langsung aja lah ya. IPO tanggal 10 Juli 2025 di mana dengan nama Trimitra Transpersada Tbk dengan underwriter SQ atau BCA Sekuritas, di mana harga IPO sebesar 250. Saham publik 16,7%. Langsung ke yang jual dan beli, di mana last price kemarin di 390 telah naik 25% atau 56% dari harga IPO yang 250. Di mana yang jual yaitu 99% adalah SQ yang nampung BQ 92%, setara dengan 24% saham yang telah dijual belikan di pasar. Sedangkan SQ jualan setara dengan 26% saham yang beredar di pasar. Selain SQ ada GC, AO, YP, PD, tapi jumlahnya nggak sepadan. Ini 1%, 0%, 0%, 0%, jadi 0,0 sekian persen ini ya, bukan 0% persis, karena ini pembulatan. GA 5%, cukup banyak ini GA. CC 1%, XL ini stock bid ya 1%. Jadi kalau di total 100% yang beredar di pasar itu 26% dari free float ya. Jadi free floatnya 74%. Jadi free float tapi masih di hold, belum dilempar ke pasar. Di total 100% ini adalah saham free float. Sedang kalau dibandingkan dengan total share secara keseluruhan, itu yang di buy dan sell itu 4,4%, sedangkan yang free float yang di hold 12,3%. Counter share 83,3%, total 100%. Komposisinya kalau dibandingkan dengan seluruh saham yang ada, yaitu 4% itu milik BQ. Jadi kalau dia beli lebih dari 5% dengan nama yang sama ya, itu akan masuk ke catatan ya, oleh Bursa Efek. GA 0,2, CC 0,1 dan seterusnya. Nah, di sini saya tidak membandingkan antara lokal dan domestik. Saya anggap sama lokal dan domestik karena opini saya, pendapat saya bahwa saham ini asingnya kurang kuat atau sedikit lah asingnya. Nah, ini ya. Saham konglomerat itu ada cirinya kayak gini. Ada dominasi yang sell maupun buy, yaitu SQ, BQ 92% buy, sedangkan SQ 99% sell. Ini saya
Jadi 26% yang di free float telah dijual belikan, sedangkan 74% masih di hold. Free float after buy sell. Di mana 5% kalau dibanding dengan total keseluruhan saham, 5% yang baru di buy dan sell, itu pun 4% milik Beki. Ya, Beki 4% ini. Ya. Jadi selainnya 1%, jadi masih gulung kering, tapi ya baru 2 hari ya. Jangan dimasukkan ke mindset kita karena baru 2 hari. Ya, 12% itu masih di hold, 83% itu founder sell. Kita lihat chartnya. Waduh, chartnya siap. Coba saya siapkan dulu ya. Ya, ini chartnya ya. ARA dikunci ya di ARA. Hari yang kedua ARA juga dikunci di ARA. Ya. Jadi kunciannya cakep selama 2 hari. Mungkin sama dengan CDIA ya. Kita belum buat bandarmologinya karena ada 8 emiten dalam 1 minggu yang melantai di saham, yang melantai di bursa saham, jadi ya kewalahan juga Mas menganalisa 8 saham yang baru masuk bursa sekaligus ya menyiapkan datanya ya. Maka datanya termasuk data lagging terlambat ya. Tapi nggak apa-apa ya. Karena tujuannya tujuan ya, bukan analisanya. Ini cuma membiasakan atau drilling. Nah, kita lihat order booknya blok ya, di mana antriannya di 390 itu 1,7 juta lot ya, antrian. Banyak banget. Kalau CDIA, coba CDIA saya lihat, nggak usah lah nanti ya, kepanjangan videonya, jadi di tempat khusus aja nanti. Iya. Nah, itu chartnya ya, selama 2 hari. Kita ke, ya tadi, ada pasar reguler, ada pasar nego, ada all market ya. Ya tadi yang kita bahas adalah all market. Kita ke pasar apa dulu? Oh, ini reguler ya. Kebetulan reguler. Di mana di sini jelas akum di pasar reguler selama 2 hari ini ya. Akum dengan harga naik ya baguslah. Sesuai dengan kata-katanya, akum harga naik. Ya. Rasanya kalau akum harga turun tuh semacam ya nggak enak lah, akum harga turun. Ya. Tapi ya bisa jadi. Tapi di sini akum harga naik. Di mana XL Stockbit ini beli 48%, XC ini ajaib sekuritas jual di jual 47%, ya, masih akum. RB ini beli 39%. Di sini AKI 22%. Jadi intinya kue kecil ke kue yang gede. Kecuali yang warna oranye ini. Kalau yang warna oranye di posisi jual gede, itu tandanya akumulasi ya, karena retail jual ke bandar. Jangan bandar jual ke retail, kacau ya. Nah itu. Jadi katakanlah di pasar reguler ini XL, RB, JJ itu dapat barang ya, lainnya nggak dapat barang karena cuma sekian banyak sekuritas ya, selama 2 hari yang dapat cuma 1, 2, 3, 4, rasanya sih
ya janggal ya. Jelas ini ada blok, jadi intinya bid ya di ARA itu diblok oleh manajemen investasi atau ya orangnya emiten atau segalanya lah, bisa ya, bisa saja terjadi. Kalau semua dapat itu baru di pasar yang normal ya. Kalau ini jelas belinya dulu-duluan ya. Siapa cepat siapa dapat, siapa antrinya paling depan, siapa yang dapat. Nah, itu rahasia. Dalam arti rahasia itu tidak semua orang bisa atau tidak semua sekuritas bisa dapat antrian depan. Ya. Karena kuat-kuatan server ya dan lain-lain. Nah, itu ya. Di pasar reguler, kemudian kita coba ke pasar nego. Nah, kalau di reguler enak. Yang beli, yang jual 47%, masih enak kan ya. Yang beli 48%, ya. JB masih enak kuehnya, walaupun besar masih 39%, ya. Nah, coba kita ke pasar nego. Blok ya. Nah, ini 100%. Bayangkan. Walaupun kurang dikit ya, karena ini 38 miliar, lawannya 100 juta. Jauh miliar lama juta, ini 60 juta. Jadi seolah-olah 1% pun nggak ada. Mungkin 0,5% aja nggak ada, maka ini SQ hampir 100%. Yang beli Becky juga 93%. Ini miliaran bro. Jadi 35 miliar, jadi bukan orang sembarangan buy di harga 35 miliar, di valuasi sebesar 35 miliar di 2 hari ya. Karena 2 hari kan, tanggal 10 sama tanggal 11. Tanggal 12 hari Sabtu, libur ya. Nah itu. Nah ini pasar nego. Jadi kalau pasar reguler digabung dengan pasar nego, ya nggak matching. Maksudnya pasar reguler tenggelam ya. Karena ini 35 miliar hanya oleh Becky. Ini yakin orang satu ini. Ya, bukan orang rame-rame, tapi satu orang atau sekelompok orang ya. Ya, kalau kita di sini ya, ke tadi yang regional, ini reguler. Nah, cuma 300, bukan cuma ya, maaf, gede bagi saya, gede, tapi bagi yang 35 miliar tadi cuma 328 juta rupiah. Nah, ini ya. Tapi ini ya pasar sesungguhnya ya. Ini pembentukan harga terbentuk di sini ya. Kalau yang tadi ya namanya nego, suka-suka ya nego. Mata jual mahal, ya, mata jual murah, nah terserah. Karena kemudian crossing ya, bisa dimahalin, ada crossing kan namanya crossing. Nah, kalau ini pasar yang sesungguhnya, ya retail ya, retail atau setengah retail atau manajemen investasi bisa, tapi bukan emiten jelas. Atau orang yang emiten juga bisa. Maaf ya, udah umur jadi gampang batuk. Ya, itu coba kita lihat sisi yang lain. Nah, ini adalah order book. Oh, ini kok IPOL ya, blok. Nah, di mana 1,7 juta lot ya, di posisi bid, di posisi ARA, ya, ini dikunci ya. Nah, ini ada 331111 ini mungkin retail yang dapat jatah jualan ya. Mungkin ARA asik jual, ARA asik jual, satu lot, 3 lot ya. 1 lot, 2 lot, ya, ini jualan kan. Jelas retail ini ya. Coba kita lihat review. Oh, next ya. Bentar, atau last.
Sebenarnya agak lama nggak apa-apa ini karena nah ini ya. Jadi 333. Iya. Kita kembali ke first. Nah, ini kan jam 8.50. Ngantri 3333. Oh, done ya. Nah, ini ya, kayaknya sebagian besar dapat 3 lot ya, yang retail ya. 2 lot ya, tergantung belinya berapa ya. Ya. Coba kita lihat. Nah, ini dapat 20 lot AO ya, yang beli RB. Nah, ini lumayan ini. RB lagi yang dapat. AO yang jualan. RB dan seterusnya ya. Nah, itulah gambaran ya. Bandarmologi blok baik di pasar nego maupun di pasar reguler. Di pasar nego tidak bisa diabaikan karena di situ ya kalau kita berbicara bandarmologi, kita itu berbicara jumlah lot yang ada di emiten tersebut. Ya, tidak bisa kita baca di reguler aja ya. Karena kita ingin tahu harga rata-rata emiten, harga rata-rata IPO atau harga rata-rata yang dijual belikan di pasar itu berapa untuk masing-masing broker atau masing-masing sekuritas itu. Maka harus ada barang secara keseluruhan ya. Jadi lihatnya utuh, bukan hanya yang reguler aja. Walaupun harga dibentuk di pasar reguler. Itulah ya, maaf kalau masih newbie. Kalau ada kesalahan kata di sana sini, saya mohon maaf. Ya, bandarmologi blok yang ke-1. Hari Senin jelas kayaknya arah lagi.